Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan DevNet Associate 1.0. Kali ini kita akan coba lakukan lab nomor 8.3.7, yaitu bagaimana cara menggunakan RESTconf untuk mengakses router iOS XE. Oke, kita langsung ke labnya. Di sini kita akan melakukan proses menggunakan REST konfigurasi untuk mengakses iOS XE dari sebuah device. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Kita akan merancang sebuah network dan juga memverifikasi konektivitasnya, kemudian mengkonfigur iOS XE device untuk REST konfigurasi akses, kemudian mulai membuka aplikasi Postman dan mengkonfigurnya. Kita akan gunakan untuk mengirimkan GET request dan PUT request. Nah, GET dan PUT ini juga akan kita coba bangun menggunakan Python script. Jadi, REST konfigurasi ini adalah sebuah protokol yang provide secara sederhana subset dari net konfigurasi feature pada RESTful API. Nah, REST konfigurasi ini memungkinkan kita untuk membuat RESTful API call ke sebuah device iOS XE. Seperti kita ketahui, data itu akan dikembalikan oleh API dalam format XML atau JSON. Nah, di lab ini kita akan gunakan JSON saja ya. Kemudian kita akan membuat sebuah program menggunakan aplikasi Postman untuk merancang dan mengirimkan API request ke REST configurasi service yang akan dijalankan pada ESR 1KV. Oke, ini kita launch dulu ya dari virtual machine-nya. Oke, selanjutnya kita akan memverifikasi komunikasinya di antara virtual machine. Oke, kita akan lakukan proses ping dari CSR 1KV ini untuk memverifikasinya. Oke, dan memberikan verifikasi SSH juga ya di CSR 1KV. Oke, pingnya berhasil. Kita lakukan verifikasi SSH-nya di sini. Oke, yes. Kita tulis yes. Passwordnya yes. Dan kita nanti dia akan meminta password. Passwordnya kita tuliskan Cisco 123. Selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi di device iOS XE-nya untuk mendapatkan akses REST konfigurasi. Pertama, kita verifikasi dulu ya REST konfigurasinya. Jadi REST konfigurasi ini sudah running karena secara default ada di dalam NetAcad.
masukkan perintah show platform software yang manajemen proses. Oke, semuanya sudah running ya. Oke, sekarang kita akan memverifikasi juga layanan dari REST konfigurasinya ini ada atau tidak. Kita configure, masuk ke config T, terminal, masukkan REST configurasi. Kemudian untuk mengeceknya, memverifikasinya, ini setelah diinputkan, oke, responnya itu ada atau tidak, kita verifikasi menggunakan command show platform software yang manajemen proses juga. Ini semuanya sudah running ya. Oke, kemudian kita akan melakukan proses enable dan memverifikasi HTTPS service-nya. Oke, gunakan perintah IP HTTP Secure Server dan IP HTTP Authentication Local. Setelah dikonfigur, kita akan verifikasi menggunakan command show platform software yang manajemen proses juga. Oke, selanjutnya kita akan mulai menggunakan aplikasi Postman dan melakukan konfigurasinya. Oke, di dalam Dev Associate Virtual Machine ada aplikasi Postman, kita buka. Oke, proses running. Nah, menunggu ini. Oke, kan saya close dulu yang sebelumnya ya. Bagi yang pertama kali membuka aplikasi Postman, maka biasanya dia meminta untuk melakukan sign in. Tapi ketika kita menjalankan lab ini, kita nggak perlu, kita bisa skip saja langsung. Oke, kemudian kita buka setting, file, setting. Nah, di bagian general, Anda cek SSL Certificate Verification. Nah, secara default, Postman itu SSL Certification Verification-nya adalah dalam posisi on. Nah, sekarang untuk CSR1KV ini kita nggak perlukan, jadi kita off-kan, matikan tadi ya. Oke, ini yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya kita akan, ini ya, sudah kita lakukan semua.
Selanjutnya kita akan gunakan aplikasi Postman untuk mengirimkan GET request. Jadi, Anda bisa explore ya di Postman User Interface. Di situ ada GET Untitled Request. Oke, nah kita masukkan di enter request URL dengan alamat HTTPS dari CSR1KB kita. Oke, 192.168.56.101/rest configuration/. Oke, setelah itu kita akan melakukan proses authentication. Nah, di dalam Postman yang akan kita gunakan kali ini adalah parameter authorization, headers, dan body saja ya. Oke, kita klik parameter authorization. Kita nanti diperlukan juga tipenya apa authorization yang kita pilih yang basic out. Nanti dia akan meminta user sama password. Kita gunakan username-nya adalah Cisco dan passwordnya Cisco 123 tanda seru. Ini ya. Selanjutnya kita akan men-set JSON sebagai tipe data yang akan dikirimkan ataupun diterima dari CSR1KB ini. Nah, format tipe datanya JSON ya yang akan kita gunakan. Nah, di headers nanti kita di sini yang penting kita akan masukkan key dan value-nya. Key-nya sudah ditentukan, content type, dan value-nya adalah application yang data JSON. Kita kopikan saja. Nah di sini di header tinggal kita copy paste, tapi khusus untuk value-nya jangan sampai titiknya ke copy juga ya. Oke, dibesarkan dulu view-nya biar terlihat. Oke, kita masukkan 2 key, content type sama save, dan value-nya sama yaitu application yang data JSON. Selanjutnya, kita akan mengirimkan API request-nya ke CSR1KB. Di sini kita klik get request-nya dengan send, maka di dalam header-nya akan muncul pesan yang ini ya, yang di temporary headers-nya seperti ini.
Oke, sudah sama ya. Oke, berarti sukses. Oke, selanjutnya kita akan gunakan get request ini untuk menggabungkan informasi dari semua interface yang ada di GSR1KV. Oke, caranya tinggal kita copy lagi si tab get ini menggunakan apa? Ini namanya duplikat tab. Tinggal klik kanan, nah ada duplikat tab, maka dia akan mengcopy ke sebelahnya. Oke, nah kita ganti dengan ITV interface. Kemudian kita klik send. Oke, outputnya sudah terlihat semua ya, sudah betul. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan gunakan get request untuk mendapatkan informasi yang spesifik tentang interface yang ada di GSR1K. Nah, di dalam lab ini, kita hanya gunakan satu interface, yaitu Gigabit Ethernet 1 yang dikonfigure. Maka, oke, kita buat dulu get request-nya dengan cara sama seperti tadi, lakukan duplikat. Kemudian kita ganti interface-nya, parameternya menggunakan interface sama dengan Gigabit Ethernet 1. Oke ya, hasilnya sudah sama. Oke, terlihat ya. Selanjutnya, nah ini udah sama. Selanjutnya kita akan melakukan proses addressing dari interface yang kita peroleh. Nah, kita bisa masuk ke dalam GSR1KV-nya, kita kasih perintah show running config. Oke, di sini show running config. Oke, terlihat ya. Gigabit Ethernet satunya metodenya menggunakan DHCP. Oke, nah biasanya interface itu disettingnya kalau dia menggunakan JSON response dari konfigurasi interface secara manual. Oke, kita akan rubah konfigurasinya secara manual dengan perintah ini.
Oke, terlihat ya, metodenya sekarang gigabit Ethernet satunya sudah disetting manual. Bisa kita lihat juga via virtual mesinnya ya, harusnya juga menghasilkan data yang sama ya, gigabit Ethernet satunya sudah manual. Oke, betul ya. Kita akan kembali ke Postman dan kita akan mengirimkan GET request lagi. Oke, menggunakan code ini ya. Oke, dihasilkan data yang sama ya. Oke, respon yang sama, jadi sudah betul. Selanjutnya kita akan menggunakan Postman untuk mengirimkan put request. Itu artinya kita mengirimkan ke CSR1 Curve ini untuk meng-create sebuah loop back interface. Caranya seperti tadi, sama seperti get. Kita lakukan duplikat get, tapi tipe request-nya kita ganti get menjadi put. Dan parameternya kita ganti menjadi dari interface, kita rubah menjadi loop back 1. Oke, ketika kita send, maka muncul bad request. Artinya bahwa loopback 1 ini belum ada, karena tidak cukup informasi untuk meng-create interface. Jadi, di header bodinya kita ganti atau kita tambahkan informasi ini. Oke. Nah, di sini kita memberikan tipe interface-nya sebagai software loopback. Oke, di bagian ini kita ganti ya. Kita klikkan di bagian row-nya dengan script yang ada di sini. Oke, hati-hati proses tab-nya harus sesuai. Oke, kalau sudah, kita klik send, maka lihat
respon code-nya itu status 201 credit. Sudah ter-create ya secara sukses. Oke, kita verifikasi ke device-nya, ke GSR1KV-nya. Kita cek show IP interface brief-nya. Harusnya muncul loopback 1. Oke, sudah ya, sudah muncul. Selanjutnya kita akan gunakan Python. Jadi, Python dalam mengirimkan GET request. Pertama, di dalam Python kita akan membuat sebuah directory REST konfigurasinya dulu ya. Oke, kita lihat seperti ini. Oke, sudah ada ya direktorinya. REST config-nya ada 2 buah file. Satu untuk yang REST config get-nya dan satu untuk REST config put. Nah, ini script-script ini tinggal Anda copy dari lab Netacat-nya. Oke, ikuti semua. Kita tuliskan. Setelah semua dituliskan script-nya, kita seperti biasa save and run. Oke, lalu kita verifikasi apa yang sudah kita kerjakan ini. Bagaimana responnya? Responnya kita lihat ini. Nah, sukses ya. Oke, sukses. Respon 200. Oke. Ini semua sudah kita lakukan ya. Ini adalah tahapan membuat script tadi, ini sudah dihasilkan. Kemudian kita bisa tambahkan sini perintah print untuk lebih bagus gitu outputnya, susunan print statementnya rapi, kita masukkan function index.
Oke, setelah di save and run, kemudian kita panggil. Nah, lihat ini adalah outputnya menjadi lebih user friendly ya, lebih terlihat. Yang terakhir kita akan gunakan Python script untuk mengirimkan put request. Tahapannya sama seperti kita mengirimkan get request. Anda tinggal masukkan code-code ini ke dalam file resconfig untuk put. Kemudian setelah semua code ini dituliskan, di sini di file resconput.py, kita save and run. Oke, dan kita lihat responnya seperti apa. Oke, responnya adalah 201, artinya statusnya, message-nya sudah created. Sekarang kita akan verifikasi ke dalam interface-nya. Kita masuk ke GSR1KB. Kita lihat show IP interface brief-nya. Harusnya sudah muncul loopback 2. Oke, sudah ada ya? Oke. Terima kasih, sudah beres untuk lab chapter ini. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.